bebas. Sebenarnya Dewan Pers itu sudah punya takarannya soal media-media kredibel. Itu tadi Mas Sukip sudah mention itu. Atau mungkin Mas Erik diituin ke Mas Gading dulu. Mas Gading tadi udah nanya tuh. Hah? Mas, nggak apa-apa sih Mas Gading. Nanti Iya, biar kalau Mas Gading soal itu kalau mau ditanggapin tadi dari Mas Sukip. Mas Gading atau mau nge-share apa omongan, boleh? Iya, silakan Mas Gading. Aja. Biar kenal sama yang lain dari LBH Pers nih apa? Ya, selamat malam teman-teman, salam kenal. Ini share-nya siapa nih? Saya Gading. Oke. Saya Gading Mas Erik. Ya. Oh iya, silakan Mas. Ya, mohon izin teman-teman. Ya, silakan Mas. Salam kenal Mas. Ya, terima kasih Mbak Asvini selaku moderator dan teman-teman. Ada Mas Erik, Mas Agil, dan Mas Sukip lainnya. Tiba-tiba nih saya kena prank Asvin nih, tiba-tiba dijorokin suruh ngomong. Ojin ya. Karena kebetulan saya juga mantan pengacara LBH Pers, baru Maret 2020 kemarin resign. Sekarang aktif di kantor hukum di Jakarta. Meskipun fokusnya tetap di media IT Law juga. Sebenarnya tadi yang disampaikan oleh Mas Agil ya, di awal cukup komprehensif dan juga Mas Triono dan teman-teman yang lainnya, Mas Bowo juga, secara sejarah pers kita seperti apa, dari perkembangan regulasi seperti apa, kemudian kita juga jadi mengerti karakter watak pemerintahan di setiap rezim itu seperti apa, dan bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan pers di Indonesia. Cuman saya coba menambahkan beberapa hal. Pertama mengenai soal lebih ke regulasi mungkin. Di Undang-Undang Pers sendiri memang sekarang nomor 40 tahun 99 secara konsep sudah cukup baik. Karena konsepnya self-regulation gitu ya. Artinya kehidupan pers itu sendiri diatur oleh komunitas pers yang bersangkutan. Tidak ada intervensi dari pihak luar, khususnya dari pemerintah. Itu dibuktikan dengan substansi dalam Undang-Undang Pers itu sendiri. SIT versi ya 11 tahun 66 dihilangkan, kemudian SIUP versi 21 tahun 82 juga dihilangkan. Ini rezim perizinan itu menjadi tidak ada. Cuman tantangannya ketika masuk dalam era reformasi, tantangan jadi beralih. Tidak menyangkut legalitas dari pers itu sendiri, tapi mengenai profesionalisme pers, kerja-kerja pers itu seperti apa. Karena tadi sempat disinggung oleh Mas Agil dan teman-teman yang lainnya, tidak adanya izin itu memicu begitu banyak pihak-pihak ya, lembaga-lembaga atau bahkan orang warga negara Indonesia untuk mendirikan media. Bahkan data Dewan Pers sendiri ini yang baru terdata sebanyak sekitar 200 ribuan media online, itu hanya online. Tadi yang mantap ya, awal-awalnya ada. Belum yang media cetak dan belum yang media penyiaran. Nah, tantangannya sendiri sekarang adalah memasuki era digital, media-media cukup dilematis memang secara bisnis ya. Karena secara model bisnis itu mempengaruhi bagaimana cara kerja jurnalistik mereka bekerja. Media online itu berebut kue iklan dengan platform digital yang lainnya. Seperti Google, YouTube, Facebook, dan platform-platform media sosial yang lainnya. Karena era digital, kalau era dulu, era Orde Lama, Orde Baru khususnya, pihak-pihak yang memiliki alat produksi untuk memproduksi informasi adalah perusahaan media. Punya akses terhadap perizinan, terhadap kekuasaan. Juga mereka juga punya akses permodalan yang sangat kuat. Tapi era digital sekarang, siapapun bisa bertindak untuk memproduksi dan mendistribusikan informasi. Kan kita tinggal googling pun tanpa harus masuk ke website sumber beritanya itu bisa. Nah, media online sendiri coba dikepung dengan berbagai sistem bisnis yang otomatis kompetitor. Dan itu akibatnya bagaimana itu mempengaruhi bagaimana cara-cara kerja jurnalistik mereka. Bahkan ada fenomena media online orientasinya mencari clickbait sebanyak mungkin sehingga kan kualitas jurnalistik. Tapi banyak juga media-media online dan juga media konvensional, media mainstream yang masih menjaga kualitas jurnalistiknya. Kalau saya coba contohlah Tempo sekarang. Dia masih secara konsisten ya mempraktikkan gaya jurnalisme advokasi. Jadi kalau contoh kita ingat isu KPK gitu kan, dia konsisten tuh memberitakan mana upaya-upaya pelemahan sistematis terhadap KPK. Nah, itu upaya-upaya jurnalisme advokasi yang dilakukan oleh Tempo. Nah, tapi yang clickbait. Tantangannya di aspek
bagaimana cara mereka menegakkan kode etik jurnalistik. Contohnya kalau media online untuk isu pelecehan seksual saja. Banyak media-media online juga secara sembarangan memberitakan, mengumbar identitas korban dan bagaimana mendeskripsikan kasus kronologis kasus pelecehan seksual tersebut. Dan juga isu bunuh diri, isu soal kasus bunuh diri. Bagaimana media online juga banyak secara gamblang gitu kan mendeskripsikan detail mengenai metode bagaimana korban ini melakukan bunuh diri. Padahal itu kalau kita konsultasi ke psikolog itu justru menteri informasi-informasi soal metode bunuh diri, kemudian informasi soal lokasi bunuh diri itu di mana, justru itu men-trigger seseorang yang punya kerentanan kesehatan jiwa itu melakukan hal yang sama. Nah, atas dasar hal itu, waktu itu LBH Pers dan juga Into the Light dan Aji Jakarta, koalisi kita berkolaborasi untuk melakukan advokasi kebijakan untuk membuat pedoman pemberitaan untuk isu bunuh diri. Dan alhamdulillah di tahun 2019 di ACC oleh Dewan Pers. Itu segelumit bagaimana permasalahan-permasalahan profesionalisme pers di era reformasi sekarang, mulai dari digital dan bagaimana cara mereka mengemas berita. Coba menambahkan soal substansi undang-undang pers itu sendiri. Memang secara keseluruhan dan secara konsep sudah baik. Karena di dalam Undang-Undang Pers 40 tahun sekarang ditegaskan bahwa siapapun tidak boleh melakukan sensorship. Dan itu yang tidak ada dalam pengaturan di Undang-Undang 2182 dan 11 tahun 66. Undang-Undang 11 tahun 66 dan 2182 masih membuka kemungkinan adanya sensorship dan pemberedelan. Tapi Undang-Undang 4099 sensorship itu menjadi ditegaskan, jadi dilarang. Tapi permasalahannya adalah setelah undang-undang tidak adanya kepastian hukum soal klausul penyelesaian sengketa pers. Versi Undang-Undang 40 tahun 99. Meskipun sudah diatur hak jawab, hak koreksi, dan segala sengketa pers itu diselesaikan di Dewan Pers, tapi ada satu klausul bahasa yang mengatur soal seluruh sengketa pers atau permasalahan wajib diselesaikan di Dewan Pers. Nah, Lex Serta seperti ini yang ketidakjelasan. Mute dong, operator tolong. Ketidakjelasan soal hukum soal penyelesaian sengketa pers ini jadi problem. Buktinya adalah setelah Undang-Undang 40 tahun 99 disahkan, masih begitu banyak kasus-kasus kriminalisasi terhadap media dan kasus-kasus gugatan perdata terhadap media. Contohnya Tempo pernah 2 kali digugat, bahkan sama sekarang di tahun 2019 3 kali, bahkan ketiga kalinya digugat. Pertama, kalau kita tahu dulu kita terlibat di eksaminasi publik putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk kasus Tommy Winata versus Tempo yang memberitakan soal kebakaran di Tambang, digugat secara perdata. Kemudian kasus Asian Agri soal penggelapan pajak terbesar di Indonesia, skandal pajak terbesar di Indonesia itu juga digugat perbuatan mendukung oleh Asian Agri di Jakarta Selatan, dan kasus-kasus kriminalisasi media lainnya. Apa? Artinya meskipun undang persnya itu sendiri secara substansi sudah kuat dan sudah baik, sistem regulasi yang lain seperti Undang-Undang ITE, kemudian KUHP, itu masih subur memelihara pasal-pasal karet. Artinya ya upaya maksimal untuk menegakkan kehidupan pers yang independen dan bebas merdeka itu menjadi tidak ada, karena ekosistem regulasi yang lain sendiri masih menyuburkan pasal-pasal karet. Nah, terakhir Diananta, tahun 2020 ini, pimpinan redaksi dari Banjar Hits yang memberitakan soal konflik lahan di Kalimantan Selatan sana, melibatkan korporasi besar, ditetapkan sebagai tersangka. Dan kasusnya sudah masuk di pengadilan. Padahal ketika Ketua Dewan Persnya Pak Bagirmanan, beliau cukup baik untuk melakukan terobosan hukum. Karena ketika dia menjadi Ketua Dewan Pers, untuk menutup celah kekosongan hukum soal sengketa pers dalam Undang-Undang Pers, beliau coba untuk mengadakan MOU dengan pihak kepolisian. Isi MOU-nya adalah segala bentuk sengketa pers harus dikonsultasikan dan diselesaikan di Dewan Pers. Tapi lagi-lagi kalau secara kedudukan hukum, MOU itu ya tidak masuk dalam hierarki peraturan undang-undangan, tidak punya kekuatan hukum yang mengikat secara maksimal. Artinya celah untuk melakukan penyimpangan itu masih terbuka lebar. Contohnya sekarang masih begitu banyak kasus kriminalisasi dan pembungkaman pers. Artinya masih banyak PR-PR kita sebenarnya dari masyarakat sipil sendiri ya, untuk coba membantu membangun ekosistem kehidupan pers yang benar-benar independen dan merdeka, tapi tetap menjunjung tinggi asas profesionalisme.
Meskipun sekarang banyak Remote TV gitu, sebagai peneliti media sering memproduksi kajian-kajian soal bagaimana pers itu media itu memberitakan soal isu-isu publik seperti disabilitas, pelecehan seksual, bunuh diri dan sebagainya. Tapi butuh banyak suara-suara untuk ya kita sama-sama saling mengontrol pers, kerja-kerja pers itu sendiri. Artinya tadi saya tambahkan, pertama tantangan profesionalisme pers, kedua soal orientasi bisnis media, dan ketiga soal kepastian hukum, soal penyelesaian sengketa pers. Mungkin itu aja kali dari saya. Kalau yang lainnya ditanggapi mohon. Silakan. Makasih Mbak Asvin, Mas Erik, Mas Ardi. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas Gading. Mas Gading ini juga salah satu narasumberku waktu aku nulis skripsi. Jadi aku percayalah dia bisa sangat menjelaskan dengan baik, terbukti. Dia menjelaskan dengan baik. Atau mungkin one day itu ya Mas Erik bisa Mas Gading diajak untuk jadi pemateri, narasumber. Silakan, saya terbuka. Boleh Mas Gading, silakan ke depan. Masih banyak yang jago-jago di sini. Wah, sama aja. Sama-sama belajar Mas, sama aja belajar. Iya, tadi saya sama Aswin minder banyak-banyak. Iya. Ini juga ada kawan saya Mas Jana juga, dari dia nanti akan present tentang film studies dia dari Jakarta Ikus. Nanti ke depan bisa Jakarta Cinema Club. Ya. Dan kemarin ke depan itu ada Mas TL juga ya. Nah, ini ada mungkin Mbak Alvin, misalkan ada yang lain, mungkin ada yang mau nanggapin lagi atau Oke. Tadi menyambung yang Mas Soekarno. Tadi Mas Soekarno itu menyampaikan kan udah menyampaikan soal yang 4 kategori media itu. Nah, jadi semuanya hari ini bisa melakukan kegiatan jurnalistik kan. Nah, beliau tadi menanyakan tentang bagaimana dampak dari media sebagai yang memberi pengaruh terhadap penyebaran sebuah ideologi. Atau mungkin Mas Soekarno mau menyampaikan ulang untuk lebih jelasnya, kayaknya juga tadi mau share screen ya, biar soalnya aku lihatnya dari HP nggak buka dari sini. Mas ya oke. Ya oke, terima kasih Mbak Asvini. Ya mau share screen, saya tadi lupaan, jadi kayak kan saya kan ngelihat dari Agil ya kan bahwa ada perbedaan gitu kan. Ya, saya cek lagi fotonya ini mana ya, dari Nah, seperti ini kan ada Fortress for the Press, Authoritarian, Libertarian, Social Democracy, dan Soviet Communist Concept. Jadi kalau misalnya ini komunis konsep itu pasti berbeda dengan kayak totalitarian kan, seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi ada perbedaan tertentu bahwa ini yang saya temukan ini di Gestor kan, dan saya mencoba melihat apa yang lihat Mas Saga tadi presentasikan di awal itu. Nah, oke. Gitu. Terus bagaimana yang ideologi itu kan dia bisa tumbuh berkembang tanpa pers juga, ya kan? Seperti misalkan teroris pada zaman Orde Baru seperti itu kan. Terus anak-anak apa anarko, anak pang itu mungkin juga bukan karena pers. Bahkan mereka anak-anak pang ini menemukan zine sendiri kan, underground gitu kan, untuk menyebarkan ideologinya dia gitu. Dan kedua itu bagaimana pers itu memandang dirinya sendiri, sejarah diri sendiri itu seperti apa, dan apa yang dampaknya itu terhadap masyarakat gitu kan, apa yang ditimbulkan pers pada era sejarah pers itu pada masyarakat. Jadi artinya ketika Orde Lama itu ketika ada pertentangan gitu, prahara budaya waktu itu kan antara kubu-kubu faksionalis ideologi itu bertanding kan dalam pers itu, bagaimana nanti di masyarakat itu mandangnya seperti apa. Terus misalkan di Orde Baru itu mungkin ada pemberedelan ya, cuma kan di sisi lain kan Orde Baru itu menumbuhkan ada namanya tuh suatu kompencapir kalau nggak salah ya. Kompencapir itu kan dari masyarakat juga, dan itu diwadahi oleh pers, terutama oleh TVRI pada era itu. Dan pasti ada banyak lagi gitu inovasi-inovasi pers di zaman Orde Baru selain pemberedelan, dan itu apa aja bentuknya. Itu aja. Makasih ya Mbak Asvin. Ya. Oke, terima kasih. Udah disampaikan ulang tadi sama Mas Soekarno. Mas saya Agil, nambahin boleh nggak? Boleh, oke. Silakan Mas Erik. Boleh dong kalau Mas Erik, masa nggak boleh? Silakan. yang lain biar kesempatan saya mah apa penyelenggara aja lah, apa yang bikin. Tadi kan disinggung tentang Wilbur Sakram itu sebenarnya
salah satu ini Mas apa namanya Soekarno. Kebetulan kalau di komunikasi sangat familiar ya dengan Wilbur Sakam, itu salah satu pendiri ilmu komunikasi sebenarnya. Dia lulusan Amerika di Universitas Illinois, dan dia salah satu kayaknya penggagas beberapa teori ya di komunikasi, peletak dasar lah, termasuk dia sama Harold Lasswell dan segala macamnya. Memang kalau di komunikasi itu para pendirinya ya, yang pertama di doktoral sarjana ilmu komunikasi doktoral itu di Universitas Illinois itu pertama juga under Wilbur Sakam itu, dia juga tentang komunikasi politik. Awalnya itu tentang komunikasi politik, dan ilmu komunikasi itu dasar awalnya itu memang pendiri-pendirinya itu sebenarnya sarjana-sarjana lulusan politik. Jadi kalau misalnya pers kemudian dipandang dengan tadi ya ideologi komunis, dan kemudian ada libertarian, kemudian pers banyak lah, sampai pers alternatif segala macamnya, itu memang tidak lepas dari atau ilmu tersebut gitu ya. Ilmu dari si pencetak buku tersebut gitu loh Mas. Intinya seperti itu. Jadi dulu itu di zaman kan waktu itu pasca Perang Dunia Kedua itu ya, kayak misalnya propaganda itu dipandang sebagai hal yang hitam gitu ya oleh Amerika awalnya itu ya. Kemudian kenapa Amerika itu meniru Jerman waktu itu ya, dalam arti yang ngeset propaganda pertama kan Joseph Goebbels, Menteri Penerangan yang tadi dibahas juga ya kalau nggak salah di Jerman ya awalnya. Terus kemudian Amerika ini mendirikan namanya Division Information War. Nah, salah satu anggotanya itu Wilbur Sakam itu. Nah, itu dia semua menarik sarjana komunikasi itu untuk menandingi wacana atau propaganda dari mana yang ada di Jerman. Historikalnya seperti itu, Mas. Ini nanti akan saya bahas lebih dalam nanti Mas Ihsan ke depannya. Nah, terus saya melihatnya gini, Mas. Ini saya kalau jurnalisme sejarah saya saya lebih ke kontemporer ya, tapi kalau untuk jurnalisme sejarah saya kurang paham lah, untuk Mas Agil dan mungkin Mas Andri lebih paham ya. Tapi yang saya pandang gini, kayak misalnya ketika kita melihat misalnya jurnalisme waktu tadi ya sebelum kemerdekaan ya. Kalau bicara jurnalisme tadi juga sempat disinggung tentang misalnya oligarki. Nah, jurnalisme waktu itu, jurnalisme yang saya baca ini, kalau saya koreksi, tidak lepas juga dari ikatan yang namanya politik. Yang pertama ya, pendiriannya waktu itu kan semangatnya untuk melawan kolonialisme, imperialisme, dan untuk melawan penjajahan oleh Belanda, gitu ya. Awal-awal jurnalisme yang saya tangkap itu ya. Kemudian pasca Soekarno pun terbagi dua, misalnya di demokrasi, antara demokrasi terpimpin sama demokrasi parlementer itu beda ya. Pers parlementer mungkin persnya lebih kepada pers ideologi, yang mana tadi disebutkan juga berafiliasi dengan Partai Komunis, kemudian berafiliasi dengan PNI juga punya ya, terus kemudian NU juga punya, bahkan mungkin Kompas sendiri itu kalau nggak salah saya baca itu kan didirikan oleh salah satu afiliasi dengan Partai Katolik, yang mana itu untuk menandingi wacana dari ideologi dulu tadi ya. Terus kemudian muncullah disuruhlah Jakob Utama sama kalau pendirian Oyong ya, kemudian pendirian Kompas. Tapi tidak lepas dari semangat namanya politisme. Yang pertama ya, semangat politik. Tapi ketika kemudian bergeser tadi ya, ketika Siup dipermasalahkan di zaman Orde Baru dan segala macamnya, terus kemudian muncul tadi yang disebut oligarki ya. Kalau saya baca bukunya Prof. Jeffrey Winter, pengertian oligarki itu kan penguasa material yang mana seseorang atau kekuatan gitu ya, yang ingin mempertahankan kedudukannya, powernya dengan cara-cara represif. Nah, termnya waktu itu di bukunya Winter yang saya udah baca itu dia mengatakan bahwa Soeharto itu adalah termasuk oligarki sultanistik. Jadi oligarki sultanistik itu terpusat, terkomando ini, terstruktur. Jadi semua orang itu kuncinya di Soeharto, koleganya, anak-anaknya segala macamnya itu yang punya media-media termasuk Kompas, termasuk RCTI, kemudian ada SCTV dan lain sebagainya, dan Menteri Penerangannya lewat filter-filternya, kemudian banyak lagi. Kemudian ketika reformasi dibuka dan akhirnya kelar ya reformasi, kemudian kerannya dibuka, terus yang tadi disebut Mas Ihsan misalnya media dibuka, open book, semuanya ada
ID termasuk perspektif lah ya, termasuk banyak hal ya, Rima News dan segala macamnya. Itu tidak lagi termasuk semangat waktu itu kan reformasi syuknya dihilangkan, dan tapi pertanyaannya kan kemudian misalnya pers waktu itu kan ditandai dengan pers, bukan pers Cita Media ya, pers cetak ya. Pers cetak pun pada prakteknya sampai 2010 kalau nggak salah itu pers itu bisa bertahan. Nah, yang bisa bertahan sampai dalam kurun waktu yang lama ya misalnya Kompas, kemudian tadi Tempo dan segala macamnya. Itu yang bisa stand lama. Tapi waktu itu ada sekitar, kalau nggak salah saya baca itu ada sekitar 20 ribuan per tahun diizinkan pers itu. Benar-benar keren dibuka oleh waktu itu presidennya Pak B.J. Habibie. Tapi kemudian pasca pers itu hilang, pasca Orde Baru, kemudian reformasi, kemudian tahun 2010 itu mulai pergantian, kata Winter di dalam bukunya itu, mulai pergantian persnya, oligarkinya, penguasanya bukan oligarki sultanistik, tapi oligarki penguasa kolektif. Nah, ini mirip sebenarnya pers kita itu kalau dibilang sama modelnya Amerika. Kalau Winter juga mengatakan bahwa di Amerika juga sama, yang menguasai oligarki penguasa kolektif. Penguasa kolektif itu modelnya berjejaring, dia dekat dengan kekuasaan gitu ya, punya afiliasi dengan partai gitu ya. Terus kemudian sangat susah untuk boleh dibilang dilawan gitu ya. Yang bisa melawan ya tadi kebebasan internet dan segala macam, tentunya dengan yang kita kemarin bahas diskusi kemarin, yang mungkin tentang media alternatif dan sebagainya. Itu sih alurnya yang saya baca ya, kalau ini saya dikoreksi. Itu tanggapan saya mungkin. Terima kasih atas waktunya, Mbak Asvin. Oke, terima kasih Mas Erik. Mungkin Mas Agil bisa langsung menanggapi tadi pertanyaannya. Ya, terima kasih. Ya, saya banyak banget ya masukan tadi dan pernyataan sehingga komunikasi kita jadi lebih beragam. Seperti tadi yang diungkap oleh yang Mas dari LBH, Mas Gading ya. Ya, bisa dikatakan juga saya banyak sepakat juga soal problem yang terjadi pada pers pada era sekarang ya. Dimana kalau saya tangkap sebetulnya pers sekarang itu, terutama pers digital, itu mulai terhimpit dalam soal lapangan ekonomi, dalam soal pendapatan. Karena begini, sistem digital itu nggak seperti sistem cetak. Jadi, karena sistem digital itu menekankan pada iklan, ya kan? Akhirnya kan tiap pers itu, yang terutama berdiri, itu berupaya mencari viewer sebanyak-banyaknya. Nah, dengan menyuguhkan informasi yang menarik untuk masyarakat. Nah, menarik ini bukan berarti signifikan ataupun bermanfaat secara intelektualitas, tapi ya yang terpenting bisa menyuguhkan hiburan, asalkan itu banyak clickbait, ya itulah yang bisa dicari, gitu kan. Beda ketika zaman Orde Baru dulu. Kalau zaman Orde Baru kan sistem masih banyak cetak. Setidaknya pers bisa mendapatkan kue ekonominya dari hasil cetakan itu. Nah, itu yang jadi persoalan. Nah, dengan penjualan opla aja, kadang-kadang pers itu bisa nutupin modalnya gitu. Modal dia untuk ngegaji karyawan dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau misalnya bicara pers yang terjadi sekarang, ya itu juga bicara soal sistemik juga ya sebenarnya. Kita nggak bisa menghindarkan diri dari bagaimana pengaruh teknologi itu bisa menciptakan sistem yang berbeda sehingga membuat geraknya dari pers itu berbeda dengan apa yang terjadi terdahulu gitu. Makanya kalau misalnya kita lihat, ya maaf kata, memang kata-kata dari pers itu terkadang memang agak menyindir tapi menarik gitu. Misalnya kalau bicara soal pelecehan seksual atau apa gitu, ataupun bunuh diri yang seperti yang disebutkan Mas Gading tadi. Ya kalau misalnya kita baca, saya suka baca koran, nggak perlu saya sebutin namanya lah, tapi ketika saya baca koran itu, terutama soal pemerkosaan gitu,
Kadang-kadang yang dibikin tuh headline-nya tuh yang benar-benar wah gitu, dan orang tuh pengen benar-benar baca gitu. Nah, tapi headline atau bahasa kalimat yang dibuat tidak memperhatikan kadang-kadang dalam soal bagaimana psikologi korban, bagaimana kode etik yang berjalan gitu. Nah, yang terpenting dari mereka adalah bagaimana mencari viewers sebanyak-banyaknya. Nah, itu kan menjadi persoalan. Mereka tuh terjebak dalam konsep juga sebetulnya. Dalam sistem yang terjadi sekarang, sehingga pada akhirnya banyak media-media digital ya, khususnya. Banyak yang tumbuh tapi banyak yang mati. Coba dia lihat. Siapa sih yang bisa bertahan? Kadang-kadang dari sekian ribu media itu yang benar-benar dibaca itu cuma sekian segelintir media loh. Gitu. Nah, itu yang jadi sebuah fenomena yang menurut saya bisa dibahas dalam satu pembahasan tersendiri ya. Nah, kemudian soal apa yang dinyatakan oleh Bapak Sukip alias Soekarno Ibrahim, ya itu juga menarik ya. Ya berarti kan ada yang luput dari saya dalam hal pemaparan sebelumnya gitu. Ya misalnya seperti Orde Lama itu kan saya sempat katakan setiap partai politik itu biasanya ya itu memiliki persnya masing-masing kan. Nah, kalau kita bicara pers di Indonesia, sebenarnya kan awal berdirinya pers itu kan tujuannya untuk mempropagandakan semangat nasionalisme seperti yang terjadi pada awal revolusi kemerdekaan gitu. Nah, ketika masuk masa demokrasi liberal, revolusi kemerdekaan selesai, sudah saatnya untuk bagaimana menggerakkan pembangunan gitu. Tapi persoalannya dari masing-masing pandangan nasionalisme ini di setiap partai politik itu terdapat sudut pandang yang berbeda-beda. Nah, sehingga itu nanti lahirlah yang memunculkan diskursus publik gitu loh. Misalnya dari kalangan NU yang sifatnya Islamis gitu kan, dia menyampaikan pandangan nasionalisme yang sesuai dengan prinsip mereka gitu kan. Itu berbeda dengan PNI yang memiliki seluruh Indonesia, yang kemudian menyampaikan nasionalismenya dengan cara pandang yang berbeda pula dari kalangan NU. Nah, masing-masing dari partai politik itu menyampaikan gagasannya melalui pers yang terafiliasi dengan mereka. Apa dampaknya ke masyarakat? Yang menjadi dampak ke masyarakat adalah akhirnya dari berbagai macam ragam propaganda itu, masyarakat memiliki opsi untuk memilih mana yang ideologi yang bagi mereka ideologinya itu yang paling menarik, yang paling bisa menjadi solusi untuk bangsa ini. Dan akhirnya ya itulah ketika pemilu 1955 muncul, ya kan, diberlakukan, ya akhirnya ya bermacam-macam pilihan gitu kan, dan menghasilkan 4 partai besar. Kalau nggak salah tuh Masyumi, PNI, NU, dan PKI yang keempat. Nah, itu positifnya adalah masyarakat mendapatkan determinasi atau pilihan untuk berpendapat. Mereka mendapatkan kecerdasan publik yang lebih beragam pada masa Orde Lama itu. Nah, bagaimana inovasi pers pada Orde Baru? Nah, sebenarnya kalau saya sih merasa apa yang dipaparkan Orde Baru itu sifatnya itu memang agak seragam ya. Karena kan pemerintahan Orde Baru sifatnya militeristik, ya kan? Mereka pakai cara militer. Nah, di sini Orde Baru tuh kayak udah matok gitu loh. Pers yang kita lakukan harus sesuai dengan haluan pembangunan dan kemudian sesuai dengan Pancasila gitu. Nah, Pancasila ini dalam kerangka pikirnya Pak Harto gitu. Nah, sehingga memang banyak dari pers Orde Baru itu lebih mengarah pada pembangunan yang sifatnya sosial ekonomi gitu. Nah, dalam soal inovasi-inovasinya, kalau saya sih melihatnya terutama dalam pers itu inovasi
di ini loh, di televisi, karena belum ada sebelumnya pada masa Orde Lama. Jadi TVRI itu menjadi benar-benar corongnya Orde Baru untuk menyampaikan beragam pandangan-pandangannya gitu. Kurang lebih dari saya itu sih. Dan kemudian apa yang dipaparkan oleh Mas Erik, terutama yang soal oligarki kolektif, ya kalau saya tangkap memang itu masih terjadi hingga hari ini. Dan itu yang jadi problem sekarang. Itu seperti fenomena yang memang harus dipecahkan bagaimana solusinya. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Ya, Mas Soekarno ada tanggapan dari pernyataannya, dari jawabannya Mas Agil? Enggak, Mbak. Udah cukup. Makasih, Mbak ya. Oke. Terima kasih juga buat Mas Agil ya. Ya. Oke, terima kasih Mas Soekarno. Untuk pertanyaan terakhir kali ya, dari tadi Mas terus yang tanya. Mungkin Mbak Iko ada mau menambahkan atau mau bertanya? Mbak Iko? Masih di dalam forum nggak ya? Orangnya sih masih ada. Atau Mbak. Oh ya, silakan Mbak Iko kalau mau menambahkan. Nggak apa-apa, Mas. Juga cukup kritis kok. Ya memang nggak ada habisnya bicara tentang jurnalistik ya, termasuk mulai dari sejarahnya dan perspektif masing-masing. Saya nggak ada, saya hanya menyimak aja, dan semua perspektif itu saya rasa memang punya dasar masing-masing ya. Jadi nggak akan ketemu gitu, walaupun kita nggak ada titik temunya, karena memang cara pandangnya berbeda. Gitu. Yang lain barangkali mbak-mbak yang lain, ibu-ibu yang lain mungkin masih ada yang tune in di sini. Oke, terima kasih Mbak Iko. Atau ada yang lain? Iya betul, Bu Nur ini? Bu Nur, apa masih ada? Ada pertanyaan atau ada mau menanggapi? Kayaknya nggak ada di ruangan ya, Mas Erik ya. Apa diskusinya udah berjalan sekitar sekarang jam berapa nih? 10:30, udah 2,5 jam. Ditutup aja gimana, Mas Erik? Boleh kalau nggak ada pertanyaan. Mbak Asvin. Ya. Mungkin saya tertarik sama Pak dosen yang pertama tadi ya, yang selama ini menjadi minggu depan harus datang tuh Mbak, jangan datang lagi, dia ngisi kayak minggu depan nih, mau nih. Pertanyaan. Ya betul, Pak TL itu ini. Saya tertarik juga karena sebagai dosen yang juga mengampu mata kuliah penulisan. Saya juga masih mengajarkan piramida terbalik dan sebagainya yang konsep-konsep lama itu gitu. Tapi saya juga merasa terganggu sebenarnya dengan dengan cara penulisan itu. Sebenarnya bukan merasa terganggu dalam arti kok begini amat ya, tapi lebih ke melihat apa yang mendasari orang sehingga tidak bisa menulis secara bebas gitu. Dia mau menulis gaya apa kayak sebenarnya kan asik-asik aja. Nah ini saya mau tertarik dengan Pak TL tadi bahwa mungkin kita yang muda-muda gitu harus merunut kembali kenapa piramida terbalik itu muncul. Saya tertarik sekali, barangkali kalau Pak TL mendengar ini bisa kita diskusikan lebih lanjut apakah kita akan mau riset untuk ini gitu loh. Bagus banget itu menurut saya, karena jurnalistik itu sekarang masih terkukung gitu dengan kondisi menulis gaya seperti itu gitu. Kemudian ya tadi teman-teman mungkin lebih ke sejarah bagaimana pengorbanan yang disebutkan sama Mas Daniel gitu ya. Bagaimana mereka dulu seperti apa mereka memperjuangkan pers di Indonesia. Tapi cara penulisan pers yang saat ini terjadi pun ya yang ada sekarang ini perlu kita perbarui juga mengapa seperti itu gitu. Apa sejarahnya? Kalau saya tertarik dengan yang Pak TL sebutkan tadi bahwa ya mungkin
tadi dia sebutkan pengaruh teknologi, ya coba kita perhatikan bersama apa iya begitu gitu. Itu Mbak Asvin ya, mungkin dari sisi itu apa namanya, saya kalau Pak PL mendengarkan mungkin saya ingin tahu cara pandangnya dia melihat itu kenapa sih seperti itu gitu. Ya. Mbak Iko. Oke, terima kasih Mbak Iko. Kebetulan Pak TL sudah tidak di ruangan, tapi ini mungkin menjadi catatan bagi kami, Mas Erik terutama, untuk menyampaikan ke Pak TL minggu depan mungkin bisa diselipkan materi tentang ini karena cukup menarik, mengingat mungkin maksudnya materi pendidikan hari ini bisa disesuaikan dengan kondisi hari ini, seperti itu Mas Erik. Mungkin bisa jadi catatan bagi Mas Erik gitu, Mbak Iko, soalnya udah nggak ada di ruangan Mas TL-nya. Tadi izin ya Mbak, ada apa? Tadi Mas Japri personal, saya izin dulu untuk ini ya Mas, ada kerjaan itu. Mungkin kali Mbak Iko minggu depan kali, kalau mungkin bisa ditanyakan langsung kali ya. Aku coba hubungin lagi sih, ini kayaknya dia mau sih ya untuk Rabu depan ngisi. Cuman materi apa? Kemarin sih tadi sih nyinggungnya tentang propaganda ya, tapi saya nggak tahu nih. Coba nanti ya, propaganda ya, mau propaganda. Tapi nggak apa-apa, artinya ini sudah ada orang yang mulai tertarik. Karena kalau saya lihat ya, jurnalis-jurnalis sekarang juga nulis tuh nggak pakai aturan, suka-suka gitu. Apalagi dengan media baru sekarang. Baca linknya banyak banget. Udah nulis sedikit, udah ada link lagi, dan beritanya kalau mau pakai 5W+1H gaya pengajar-pengajar kita zaman dulu tuh udah nggak kepake sama mereka. Jadi mereka menulis ngejar-ngejar waktu. Mungkin tadi Mas siapa itu bilang wartawan memang ya nggak ada kerjaan yang lain selain jadi wartawan, ya bisa disambung-sambungkan juga dengan hal itu gitu. Kalau kita lihat kan beritanya nggak in-depth gitu ya. Iya. Nah, pengalaman Bu. Ya betul. Ya saya juga mantan wartawan, jadi waktu jadi wartawan juga gitu Mas. Mungkin waktu itu idealisme, tapi saya lihat juga idealisme saya bercampur dengan kebutuhan hidup gitu ya. Ya itu saya sepakat bahwa ada orang yang idealisme, mungkin dia bisa nulis bagus gitu, ada bertanggung jawab secara sosial gitu, bahwa dia adalah orang wartawan yang punya kepentingan untuk masyarakat gitu, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi ya sekarang kenyataannya nggak seperti itu. Kemarin saya sempat dengar cerita satu wartawan bilang begini, masa saya ditugaskan sama Pemret saya untuk melihat meliput banjir rob gitu. Terus kenapa? Saya bilang banjirnya cuma semata kaki gitu, dia bilang. Terus saya bilang, loh kenapa nggak diliput? Ya kan banjir cuma semata kaki, Jakarta biasa, kata dia. Banjir itu lebih dari pinggang orang dewasa. Tapi saya bilang itu, ya ini saya lihat mereka sense of wartawannya masih sedikit masih kurang. Ya, kalau air hujan turun ke bumi sepinggang ya biasa. Tapi kalau air laut datang ke darat semata kaki, ya itu sesuatu yang luar biasa gitu. Ya itu perlu diberitakan. Itu juga mereka nggak paham gitu tentang news value dan sebagainya gitu ya. Gitu. Jadi mungkin sense of-nya juga nggak ada. Gitu. Jadi wartawan ya cuma biar bisa punya pekerjaan aja. Gitu. Jadi perlu juga dibahas gitu, mungkin kemampuan pers untuk menuliskan berita yang mencerdaskan kehidupan bangsa tadi. Oke Mbak Asvin, itu terima kasih kesempatannya. Iya, terima kasih Mbak Iko. Mungkin itu jadi masukan buat Mas Erik. Nanti bisa mulai banyak nih Mas masukannya untuk materi-materi ke depan, jadi nggak usah terlalu banyak. Sebenarnya nunggu Mbak Iko ngisi sebenarnya. Saya tuh nunggu Mbak Iko ngisi juga sebenarnya. Dia tuh lagi studi tentang interaksi simboliknya itu. Dia kemarin tertarik dengan studinya Mas Rian ya. Rian udah level ya. Studi memori, mau menggabungkan antara interaksi simbolik dan memori. Nah itu menarik juga itu nanti kan. Ya betul. Saya sangat jadi kepikiran sama Mas Rian itu soal studi memori dan interaksi simbolik itu, karena memang interaksi simbolik yang saya riset ini kan masih di level anak SD ya. Bagaimana guru membangun interaksi itu, membentuk makna dan sebagainya. Nah, Mas Rian cerita tentang memori gitu, studi memori. Bagaimana simbol-simbol itu bisa membentuk sebuah
memori yang melekat mungkin pada anak-anak gitu dan sebagainya lah. Saya tertarik sama studi memori. Belum pernah melihat ada studi memori yang pernah saya baca gitu. Ya, mungkin nanti sampaikan juga sama Mas Rian ya. Siap, baik. Dia ada di grup, Mbak. Japri aja. Udah nih saya nih. Ya udah nanti saya pertengahin ya. Saya juga nggak sabar nih Mbak Iko untuk dengar Mbak Iko jadi narasumber. Saya melihat kapasitas saya belum nyampe lah buat jadi pembicara di perspektif ini. Aduh. Aduh. Yang penting itu berani, Mbak. Ayo Mas Erik. Berani. Kita mengundang siapapun kok teman-teman yang lain juga kalau misalnya isi silahkan ya kan. Ini makanya buat ya gini aja kan. Sama-sama belajar lah. Saya juga masih jauh kok. Semua belajar kok. Saya mengapresiasi yang mau ngisi sih sebenarnya. Oke, nanti kita siapkan lah ya Mas Erik ya. Siap. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir dan meluangkan waktunya lebih dari 2,5 jam malam ini. Malah baru ada yang join, ini Mas Septian sama Mas Alvin ya. Ini juga ada Mas Anto dari Brista 1. Terima kasih sudah join malam ini. Terima kasih Mas Anto ada itu nggak itu Mas Anto? Bisa ada? Iya Mas Anto, apa ada tambahan Mas Anto? Halo Mbak Asvin. Halo, iya selamat malam. Sebagai closing statement biasanya kan spesialis. Ini asik banget sih, kebetulan saya suka baca sejarah. Dan kebetulan saya di bidang jurnalistik juga, tapi saya punya kelemahan di hafalan, jadi ini semacam memutar memori saya bahwa bagaimana sejarah pers di Indonesia pada khususnya, yang sebenarnya sudah saya baca dan berkali-kali juga, cuma sering lupa, dan ini diingetin lagi, dan asik banget, banyak sudut pandang yang saya dapat dari sini, baik itu dari segi sejarah, ideologinya, kemudian dari terakhir tadi teknis ya dari Mbak Iko ya kalau nggak salah, kemudian dari segi industri, dan terakhir Mas Erik juga asik tuh bagaimana semangatnya yang berbeda ya dari era kolonial hingga pasca kolonial dan sampai sekarang, dan ini membawa membantu saya juga menambah wawasannya. Cuman sebenarnya saya juga tertarik soal bagaimana jurnalisme di era sebelum kolonial sebenarnya, bagaimana di era kejayaan kita dulu Majapahit atau ya kalau dari kitab suci kan sebenarnya dari luar, cuman saya bagaimana dari kerajaan dulu sebenarnya jurnalisme itu yang sedikit saya baca sebenarnya udah ada, hanya medianya aja yang berbeda. Misalnya bagaimana dulu kitab Negara Kertagama yang ditulis Empu Prapanca, yang saya sedikit baca dari sejarah Gajah Mada, sebenarnya Empu Prapanca sudah mempraktekkan jurnalisme dengan mengikuti Gajah Mada kemanapun, kemudian dia mencatat dan merekam, sehingga muncullah kitab Negara Kertagama itu yang menjadi acuan utama juga bagi sejarah kejayaan Nusantara ya. Nah, terus sebenarnya berharap ada yang ngebahas itu karena saya pengen tahu banget dan referensinya sangat kecil yang saya dapat. Mungkin teman-teman kali ada yang punya referensi bukunya. Karena kan jurnalisme kan di Indonesia utamanya berangkat dari media cetak atau tulis ya, ada face media berupa prasasti, mau ke dokter, batu dan daun lontar. Nah, saya sebenarnya berharap ada yang masuk ke situ juga gitu. Tapi it's okay, mungkin kapan-kapan saya bisa dikasih referensi. Saya tertarik banget soalnya di jurnalisme di era itu. Begitu Mas Erik dan Mbak Afin. Yang saya rasa ini asik banget, banyak sudut pandang ya. Tidak hanya dari sejarah murni, tapi ya dari angle-angle tadi itu semangatnya yang berbeda. Kemudian prinsip-prinsip jurnalistik yang berbeda, tujuan yang berbeda, kebutuhannya udah berbeda lagi sekarang gitu. Dan ini asik banget saya dengerin dari tadi. Mungkin gitu aja kalau dari saya, dan memang tertarik Mbak Iko bahwa saya mencermati juga bagaimana penulisan jurnalistik sekarang ini mengalami, kalau saya lihat sih mengalami degradasi ya, dan itu memang harus ada poin khusus ya untuk diskusi ke arah situ, dan saya tertarik banget dengerin untuk berpandangan dari Mas Triono juga tadi yang sebenarnya
saya juga pengen dengerin bagaimana dan sejarah, tapi dari aspek sosiologisnya sebagai pembaca, masyarakat pembaca ini, yang mana era sekarang ini sangat menentukan. Kalau dulu sifatnya satu arah, media yang menentukan, sekarang pasar yang menentukan. Mungkin gitu Mas Erik dan Mas Afin. Terima kasih ya kesempatannya untuk menyimak dan mendengarkan paparan dari teman-teman tadi. Siap. Terima kasih Mas Anto. Tambahan lagi tuh Mas Erik, tadi juga sebenarnya aku agak berharap sih Mas Andri lebih cerita lebih banyak tentang sejarah. Mas Andri ini harus ke depan nih. Iya, Mas Andri tadi aku berharap menceritakan Marco lebih banyak gitu. Tadi aku cuma lain kali mungkin Mas Andri ada sesi sendiri 3 jam untuk menceritakan dari zaman Majapahit gitu Mas Andri. Gitu. Mungkin sesi lain Mas Erik sangat masukannya sangat menarik banget dari Mas Anto, karena aku juga penasaran juga. Kebanyakan juga kan hanya ceritanya dari Rohana Kudus, dari Marco, dari Tirto gitu. Tapi mundur-mundur lagi ke zaman kerajaan kan jarang gitu, sulit untuk menemukan sumbernya. Itu kalau misalnya Mas Erik bisa berhasil, good luck Mas Erik. Saya kasih Mas Andri sama Mas Agil aja yang sejarawan-sejarawan. Oke, sekali lagi saya selaku moderator berterima kasih juga sama Mas Erik udah memberi kesempatan kepada saya juga. Saya berterima kasih kepada moderator yang sudah mau sharing, juga peserta-peserta lain yang sudah menanyakan maupun memberikan informasi lainnya di luar informasi yang diberikan oleh para narasumber. Memang perkembangan jurnalisme atau jurnalistik hari ini memang memiliki tantangan yang berbeda-beda setiap zamannya. Mau dibilang lebih baik atau enggak, ya sulit juga karena tantangannya berbeda. Lebih baik atau enggak juga sulit menilainya. Dan tadi yang juga disampaikan sama siapa saya? Sama Mbak Iko ya kalau nggak salah. Memang banyak perspektifnya gitu. Itu juga kenapa saya senang dengan jurnalistik, itu tergantung kita stand-nya di mana aja gitu, karena perspektifnya kita tinggal berdiri, ada banyak gitu perspektifnya, tinggal kita stand-nya di mana aja. Jadi ini terus berlangsungnya jadi dinamis diskusinya. Terima kasih banyak, mungkin saya bisa kembalikan lagi dengan Mas Erik. Terima kasih Mas Erik, terima kasih semuanya. Ya. Terima kasih Mbak Asvin yang sudah berkenan jadi moderator untuk memenuhi memenuhi kuota. Mas Mbak Asvin punya kualitas lah untuk ngomong ini. Biar aja ini nih, saya kan cowok ya, ada cewek juga yang jadi moderator, kemarin kan pembicara cewek ya kan, sekarang moderator cewek, pembicara cowok. Biar sama-sama nih ke depan bisa di rolling dan memberi kesempatan yang lain juga untuk jangan saya terus ya, saya moderator, saya ngomong gitu kan, yang nanti ini saya mulu gitu kan, nggak enak saya. Nanti ke depan juga Mas Isan bisa jadi moderator juga, Mas Andri, Mas Agil, dan lain-lain. Saya harap juga bisa mewarnai forum ini terus ya, setelah jadi Mas Soekarno juga bisa, please Mas Soekarno. Mas Soekarno juga bisa nanti ke depan jadi moderator atau siap. Silakan. Saya juga ya membuka membuka peluang teman-teman yang lain ya, kalau misalnya untuk ngisi saya terus, supaya saya buka ini harapannya sih jadi wadah gitu ya, wadah belajar bersama gitu ya, perspektif jadi wadah belajar bersama, dan ya moga-moga di tengah pandemi bisa ikut terus mencerdaskan kehidupan bangsa. Mimpinya kayak gitulah, tapi ya moga-moga tercapai. Dari saya seperti itu ya. Saya terima kasih semuanya yang udah datang. Mas Gading gue tadi LBHPS ini menarik nanti ke depan, untuk mungkin kalau ada kebebasan pers nanti bisa di tandem dengan Mas Gading atau dengan yang lain nanti di ini. Kita ada ini juga ya, grup kali berkenan nanti untuk memudahkan diskusi ke depannya, bisa dijapri ke Indonya, nanti masuk grup dan silakan mungkin ikuti diskusi berikutnya. Yang tadi udah konfirm mungkin ke minggu depan Mas TL ya, tentang, saya nggak tahu konfirmnya tentang apa, tapi tentang propaganda. Kayaknya beliau dosen saya juga, kemudian dulu di Undip, kayak untuk hal itu mungkin beliau sangat expert dan mungkin sangat menarik. Besok menarik juga seperti diskusi malam ini. Akhir kata dari saya ya, saya terima kasih untuk Mas Agil dan Mas Andre, ini udah mau digabung ke kolektif dan
Nggak dibayar nih, Mas. Nggak apa-apa. Dibayar toh, Mas. Tak kira dibayar. Jadi, ya kita nggak bisa ngasih apa, Mas. Ini kolektif. Ini juga kita dibantu kawan-kawan Justisia juga untuk operatornya dan segala macamnya. Jadi emang purely nggak ada donatur, sponsor dan segala macamnya, emang kolektif untuk bersama. Itu dari saya terima kasih banget mewakili teman-teman dari Perspektif. Akhir kata mungkin saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga diskusinya hari ini sangat berguna. Terima kasih untuk semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas, semuanya Mbak, semuanya. Terima kasih semuanya. Jangan lupa follow Instagram Perspektif. Ya, terima kasih. Terima kasih semua. Selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Iko. Waalaikumsalam. Mas Dana mana Mas Dana? Waduh. Mas Dana, aku mau kenalan dong. Dari tadi kelihatan mukanya nggak kelihatan, tapi nggak ngomong. Mas Dana ini dari Jakarta Cinema Club. Nanti dia akan maparkan tentang film lah ya. Nanti kita di film juga mungkin bisa. Oh, Mas Dana yang. Dia menghabiskan 4 tahun di Belanda. Mungkin harus kita tagih untuk inikan film ya, untuk ngumpas film. Gimana Mas Agil? Mohon izin ya, besok mau ke dokter dulu. Ya, siap Mas Agil. Ya. Siap. Kenapa Mas Agil? Sakit apa? Mau nikah Mas Agil nih. Mau pulang kampung alias mudik. Parah, membawa virus. No. Mau ngambil surat kesehatan nih. Rapid test. Harus ada bebas influenza. Jadi harus ke dokter pagi-pagi. Padahal aku masih mau ngobrol. Ya udahlah. Ya, lain hari lah. Sok. Ya, makasih ya Mbak Aspin ya. Ya, sama-sama ya. Ya, makasih teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Dana, walu. Gimana? Waduh, baru datang nih. Gimana dia? Mas Dana